Komeng nomor 10. Komeng banyak penggemarnya Komengnya. Nomor 10. Masya Allah. Nomor 10. Ini kakaknya akan jelasin tentang pemilu ya. Kak, mau tanya, pemilihan itu apa sih? Oh, pemilihan itu adalah proses pemilihan untuk memilih seluruh badan atau seluruh anggota dari suatu badan yang terdiri, yang dimana badan itu adalah legislatif, presiden, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Nah, pengertian pemilu itu sendiri sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, pemilu itu kalau dilaksanakan secara langsung, umum, adil, serta harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang paham belum tentang pengertian pemilu? Paham banget kan? Terima kasih. Sama-sama. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu, ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Lantas, apa sih pentingnya pemilu di suatu negara? Nah, pemilu dipercayai sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Nah, selain itu juga pemilu dianggap sebagai suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut dalam memberikan suaranya untuk memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti wujud nyata dari mewujudkan suatu demokrasi. Nah, apakah Anda paham? Paham banget. Kak, terima kasih ya Kak karena tanda-tanda yang tadi. Ada beberapa hal yang saya ketahui tentang pemilu. Oh iya, Kakak tes. Apa yang ada ketahui tentang sejarah pemilu? Nah, sejarah pemilu itu dimulai pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Nah, pada saat proklamasi tersebut, Indonesia mengalami berbagai macam perubahan pada sistem pemilihan. Nah, pada sistem pemilihan tersebut awalnya itu bersifat kolonial, yang artinya hanya beberapa rakyat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota Volker Belanda. Nah, tetapi setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai macam sistem politik dan juga pemilu yang berkembang sangat cepat. Itu dilakukan secara lebih baik teman-teman. Nah, itu ditandai bahwa di Indonesia pada tahun 1955 melakukan pemilu di Indonesia lebih terbuka, lebih luas, lebih transparan dan lebih adil. Nah, pada kejantungan Soekarno di era reformasi 1998, Indonesia itu ditandai dengan berbagai macam perubahan maupun perkembangan. Nah, perkembangan ini ditunjukkan pada era 1998 bahwa di era reformasi ini pemilu di Indonesia itu diselenggarakan untuk dijadikan bahwa perkembangan di demokrasi Indonesia itu lebih
lebih partisipatif dan hebat. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Ide pembahasan yang ada angkat dapat kita simpulkan. Dinamika pemilu adalah sistem fundamental dari sistem demokrasi yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk keadilan dan kepentingan bersama.